Pada video ini saya akan mereview sebuah mic shotgun yang menurut saya sangat bagus dan juga untuk mencukupi berbagai kebutuhan konten baik itu live streaming, podcast ataupun ngevlog. Apa itu micnya? Sebelumnya kita intro dulu. Selamat menonton kembali di channel Borneo Review bersama saya Tony. Seperti biasa di channel ini saya akan mereview berbagai hal, baik itu review gadget, alat produksi ataupun makanan minuman, baik itu makanan minuman khas Borneo yang akan saya bagikan di konten channel ini. So, misalkan teman-teman tertarik dengan konten seperti itu dan baru pertama kali menonton, bisa bantu langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sebelumnya kita unboxing dulu mic-nya. Ini dia Rode VideoMic N3, seri terbarunya mic shotgun dari Rode ya. Kita buka ya. Seperti biasa di dalamnya ada kabel dan juga ada mic. Dan ini ada silika gel. Ini bentuknya. Rode VideoMic N3 dan terdapat kabel untuk ngecas dan juga untuk menyambungkan mic ini ke laptop ataupun alat komputer lainnya. Dan terdapat kabel mikrofon 3,5 mm yang akan kita bahas pada video ini. Dan kita lihat dulu dari segi quality ya. Mic-nya seperti biasa terdapat apa namanya nih, windshield ya, windshield ya, sejenis windshield. Dan ini mic-nya, dan ini adalah shock mount-nya. Jadi kita lihat dari fisiknya dulu ya. Build quality-nya ini sepertinya terbuat dari metal ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman bisa dengar, ini sepertinya dari metal. Dan saya perhatikan mic-nya ini lebih pendek dari mic shotgun Rode sebelumnya ya. Jadi ada yang Rode sebelumnya itu sekitar panjangnya sini saya lupa namanya, cuman lebih panjang. Jadi ini lebih pendek dan juga dari segi ininya lebih bagus ya. Nah, dan ini mic juga ringan, beratnya nggak lebih dari 100 gram. Cuman kalau masukin tas ini butuh tempat ya. Kalau kita cuman bawa sling bag yang cukup kamera ya, ini nggak muat, butuh tas lain. Dari segi penggunaan mic ini cukup mudah ya, karena di dalam paket bawaan mic ini sudah terdapat, saya taruh dulu, mic ini sudah terdapat kabel 3,5 mm yang bentuknya ini TRS to TRS ya. Jadi untuk kamera, tapi ini otomatis bisa mendetek kalau ini dipasangkan di handphone. Jadi kita tidak perlu lagi kabel TRS to TRRS yang ulirnya 3. Ini udah ulirnya 3, tapi ini juga sudah bisa digunakan di kamera. Jadi kamera biasanya kan ulirnya 2 nih, yang bentuk ininya nih. Nah, ulir ini nih 2. Yang ulir 3 ini biasanya TRRS yang untuk handphone. Tapi di kamera sudah bisa ngedetek, jadi otomatis nggak perlu sampai bawa 2 kabel kayak mic lainnya yang harus 2 kabel, satu untuk kamera dan satu untuk handphone, karena beda ujungnya nih ya. Ya itu namanya TRS, yang 2 ulir, yang 3 ulir itu TRRS. Jadi seperti itu. Dan juga ini ada kabel USB untuk ngecas
si mikrofonnya, dan juga bisa dipasangkan di laptop untuk kita membuat podcast ataupun streaming YouTube dengan menggunakan mikrofon ini. Jadi apabila dicolokkan di komputer itu langsung terdetek, softwarenya mendetek mic ini. Jadi suaranya pun sangat bagus ya. Nanti saya kasih contoh suaranya. Dan nanti juga akan kita coba. Nah, kita langsung saja ke mic-nya nih dulu ya. Di belakang mic-nya ini ada gain. Kalau terlihat ini bisa diputar. Jadi di sininya ada gain dari 0 sampai 15. Jadi semakin gainnya semakin besar, suara noise yang dari luar juga semakin keras terdengar. Tapi saya biasanya menggunakan ini di gain 4 sampai 5 aja sudah cukup lumayan ya. Tapi itu di handphone untuk rekaman di laptop. Jadi gainnya cuman di 4 atau 5 dengan menggunakan OBS. Tapi di OBS-nya juga saya setting noise gate, segala noise compressor dan PST pluginnya. Dan di belakangnya ini kita lanjutkan. Dan di samping sebelah kanan mic ada untuk mencolokkan mikrofon jack 3,5 mm untuk dipasangkan di kamera ataupun di handphone. Dan di samping kirinya ada kabel untuk mencolokkan, mengecas, dan juga untuk dipasangkan kalau mau rekaman lewat laptop. Dan yang bagusnya lagi ya, kalau misalnya teman-teman lagi rekaman dengan menggunakan laptop, jack 3,5 mm nya ini bisa dipasangkan headphone jack untuk mendengar suara atau memonitoring suara yang masuk ke dalam mic ini. Dan seperti itu juga sebaliknya, kalau teman-teman sedang mencolokkan mic-nya ini di komputer, maksudnya di kamera ataupun handphone, jadi jack USB Type-C nya ini bisa digunakan untuk memonitoring suara yang terdengar dari mikrofonnya. Seperti itu di webnya. Kalau yang USB Type-C ini saya belum coba ya, karena saya nggak punya adapter USB Type-C to TRS atau to 3,5 mm adapter. Jadi belum bisa saya buktikan kalau itu bisa mendengar. Kalau yang headphone jack ke 3,5 mm nya ini udah pernah, emang bisa mendengar soalnya. Ke bagian atas mikrofon terdapat di tombol yang paling atas ini ada tulisan 750, 150, dan Bose. Di sebelahnya ini tandanya adalah Bose-nya. Jadi apa itu 75, 150 dan Bose? Itu adalah filter high pass untuk meredam noise. Jadi semakin tinggi angkanya semakin noise-nya akan teredam. Dan bisa kita pencet, cara menggunakannya cuma dipencet sekali untuk 75, dipencet lagi sekali untuk 150. Kalau ditahan 2 detik itu akan nyala boost-nya. Dan di bawahnya ini ada pilihan minus 20 dB ya, untuk kalau teman-teman menggunakan mic ini di luar ruangan ataupun konser yang suara dentuman keras yang akan membuat picking kalau di kondisi normal mic ini. Jadi harus diturunkan ke minus 20 dB biar suaranya lebih kecil dan halus ya. Jadi seperti itu aja bentuk fisiknya. Dan terdapat shock mount-nya yang berbentuk record ya. Dan ini di bawahnya ini bisa digerakkan, dimaju mundur ya. Nah, menyesuaikan kamera ataupun lainnya ya. Jadi seperti itu. Nah, apalagi ya. Nah, ini baterainya yang seperti tertulis di boxnya. Ini 350 mAh ya. 350 mAh yang diklaim mampu bertahan selama
30 jam, dan saya belum membuktikannya. Tapi seperti yang saya pernah rasakan, ini belum pernah saya cas ya, karena lebih sering saya gunakan ini untuk merekam langsung di laptop suaranya. Jadi kemungkinan besar juga langsung ngecas. Jadi saya belum pernah cas nih, sudah saya pakai sekitar 3 minggu atau 4 minggu ya mic ini, dan suaranya menurut saya cukup sangat bagus ya. Jernih, bersih, walaupun ada, dan noise yang dari luar itu kecil kelihatan. Kalau itu teredam, kayak teredam gitu noise-nya. Kalaupun ada lewat motor ataupun mobil ataupun suara-suara yang dari luar itu akan teredam lebih kecil gitu bunyinya. Nanti akan saya coba ya. Kita langsung saja coba. Ini saya gunakan di itu dulu aja ya, di handphone, karena kamera saya ini pakai flip yang ke atas screennya, jadi agak susah kalau dipasangkan di situ. Nah, yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara dari Rode Videomic NTG. Bagaimana kualitas suaranya? Bisa tinggalkan di kolom komentar. Apakah lebih bagus dari suara sebelumnya yang saya hanya menggunakan mic internal dari handphone? Jadi suara dari rekam dari handphone. Dan nantinya saya akan mengetes untuk saya coba ngeplug dengan menggunakan Videomic Rode ini di luar ruangan ya, di outdoor, di nanti akan saya stripkan footage-nya di video ini juga. Jadi ini saya menggunakan Rode Videomic NTG di suatu taman ya, di tengah kota, dan di belakang saya ini banyak suara motor lewat ataupun mobil. Bagaimana kualitas suaranya? Apakah bagus atau malah suara bisingnya lebih terdengar daripada suara saya di sini? Ini saya menggunakan gain ke-6, dan saya coba keraskan lagi ya. Nah, ini gain ke-10 di posisi 10. Bagaimana kualitas suaranya? Apakah bisa terdengar atau noise-nya lebih deras? Dan di sini juga ada suara-suara burung ya. Jadi seperti itu. Ini gainnya ke 10 dan kita coba maksimalkan ya ke 15. Karena ini saya syutingnya sendiri, jadi saya harus atur sendiri ya. Nah, ini gain di 15 dengan posisi preamp atau volume di kamera itu sekitar di 4 ya, di baris kedua atau ketiga gitu. Nah, jadi seperti ini suaranya. Kita ubah lagi. Nah, ini di gain ke-6 dengan seperti ini. Kualitasnya bagaimana? Saya lagi di suatu taman ya. Jangan lupa, kalau teman-teman tertarik dengan konten yang seperti yang saya sering upload atau buat ya, bantu subscribe aja ya, karena subscribe gratis. Dengan itu biar konten saya channel saya lebih berkembang lagi ya. Segitu aja untuk pengetesan kali ini. Oke, mungkin segitu aja review kali ini. Semoga review kali ini bisa memberi teman-teman pencerahan, terutama untuk teman-teman yang baru mencari referensi mic untuk konten produksinya. Kalaupun ada koreksi, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung taruh aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, like video ini kalau kalian atau teman-teman suka, dan jangan lupa share dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.